Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ufang Ruhimat, SH MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perundang-undangan Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Selamat siang para audiens dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan kuota internet Anda masih aman demi mendengarkan pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang fungsi dan hierarki perundang-undangan pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Edo Darmana Manggala Putra sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada diskusi hari ini, sekaligus membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Untuk mengawali diskusi pada hari ini, marilah kita buka acara diskusi ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Ujang Ramanda. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Dinda Dwidianti Santosa. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Akbar Fauzi. Pemateri keempat akan disampaikan oleh Sabrina. Baiklah, kepada pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pengertian fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Atau dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang memiliki kegunaan atau fungsi tertentu. Ada perbedaan antara fungsi hukum dan fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi hukum dimaksudkan sebagai fungsi dari setiap hukum, sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari salah satu sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Robert Baldwin dan Martin Kapp, sebagaimana dikutip oleh Ismail Hassani dan Profesor Dr. Andes A. Gani Abdullah SH, mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, A. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. B. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. C. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok. D. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. E. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses, dan retribusi sumber daya. Poin terakhir, F. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Sedangkan fungsi peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Nomor 1, fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi, pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum. Nomor 2, fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Pengertian hierarki peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan. Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Peraturan sifatnya sangat penting bagi tatanan kehidupan, baik dari zaman purba sampai zaman modern seperti ini. Peraturan akan semakin menampakkan manfaatnya apabila semakin banyaknya manusia dan kepadatan manusia itu sendiri. Karena semakin banyaknya manusia, maka semakin banyaknya kepentingan
dan menghindari benturan serta gesekan kepentingan itu. Maka, peraturan adalah hal mutlak yang diperlukan. Bahkan, kecakapan seorang pemimpin dan penguasa yang baik dinilai dari kesanggupan membentuk dan menerapkan peraturan kepada orang yang dipimpinnya. Peraturan itu ada yang dibentuk dan ada yang menjadi kebiasaan masyarakat. Bahkan, di komunitas terkecil dari masyarakat, yaitu sebuah keluarga, juga memiliki peraturan tersendiri. Secara umum, sebuah keluarga mempunyai peraturan yang diadopsi langsung dari agama dan norma di masyarakat. Tetapi pasti ada peraturan khusus di antara anggota keluarga itu sendiri yang dibuat dan disampaikan oleh kepala keluarga. Baik, langsung saja saya akan memulainya. Perundangan mempunyai kata dasar undang. Merujuk pada topik ini di bidang hukum, selalu dibaca berulang menjadi undang-undang. Undang-undang tidaklah dapat dipisahkan dari arti peraturan, karena undang-undang itu sendiri bermakna sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang sah pada suatu negara yang diakui dan dijalankan di negara tersebut. Undang-undang secara akademia juga disebut sebagai legislasi. Legislasi adalah peraturan atau hukum atau undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif ataupun badan pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang tersebut dinamakan rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi digunakan sebagai otoritas untuk menganjur, untuk mengatur, untuk menyediakan termasuk dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, ataupun untuk membatasi sesuatu. Hubungan hukum dengan undang-undang dan juga peraturan secara harfiah mempunyai satu makna, namun mempunyai pengertian yang berbeda. Perbedaan peraturan dan undang-undang sudah cukup dijelaskan di atas dengan kesimpulan, undang-undang bukanlah kebiasaan, walaupun banyak mengacu pada kebiasaan, tetapi undang-undang dibuat dan disahkan oleh lembaga negara yang berwenang. Sedangkan hukum mempunyai makna yang hampir tidak berbeda dengan undang-undang. Tetapi istilah hukum juga dapat digunakan bersanding dengan peraturan. Hukum ketika dibuat oleh badan pemerintahan, maka akan dianggap sebagai undang-undang. Hukum ketika dibuat oleh kebiasaan adat, maka disebut sebagai hukum adat. Namun secara kebiasaan, hukum sering digunakan sebagai peraturan atau perundangan yang dapat mengakibatkan sanksi hukuman. Hierarki. Hierarki adalah organisasi dengan tingkat kewenangan dari yang paling bawah sampai paling atas. 3. Dapat dikatakan, hierarki berbicara tentang kewenangan yang sifatnya vertikal, di mana satu bagian merupakan bawahan diwenangi atau atasan berwenang dari bagian lainnya. Hierarki peraturan perundangan Indonesia. Sebagai negara yang menganut hukum civil law atau Eropa kontinental, Indonesia pasti akan menghasilkan dan menggunakan banyaknya peraturan perundang-undangan. Ketika membahas dan mempelajari hal itu, akan lebih mudah mengelompokkan peraturan perundangan itu dari bentuk atau sifat dan lainnya. Kadang, antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dapat saling bersinggungan. Sebagai jawaban dari permasalahan hukum dikenal ajas, lex superior derogat levi interior, lex specialis derogat levi generali, lex priori derogat levi posteriori, yang bermakna secara berurutan adalah hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang lebih tinggi dipertimbangkan daripada yang dikeluarkan oleh lembaga di bawahnya. Hukum khusus lebih diperhatikan daripada hukum umum. Hukum yang baru diterbitkan yang menjadi acuan dari hukum lama. Ketika berbicara mengenai hierarki peraturan perundangan, maka lex superior derogat levi interior harus diperhatikan dengan baik, yang menjadi sebuah hukum lebih tinggi dari hukum lainnya adalah lembaga dalam suatu negara yang mengeluarkannya lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, kita khusus membicarakan negara Indonesia. Maka dengan itu,
kita membicarakan dan membahas peraturan perundangan, maka akan lebih mudah kita mengelompokkan peraturan itu berdasarkan hierarki. Maka dari inilah kita menjadi judul Hierarki Peraturan Perundangan Indonesia. Sedangkan hierarki peraturan perundangan Indonesia itu berdasarkan hierarki lembaga negara. Maka mengetahui lembaga negara Indonesia adalah hal mutlak untuk mengerti dan memahami hierarki peraturan perundangan Indonesia. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia pada 12 Agustus 2011 era Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam undang-undang sebelumnya, era Megawati Soekarno Putri dan ketika PDIP menguasai parlemen, yang dalam sejarah terbukti menghasilkan banyak undang-undang yang rancu. Kerancuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 antara lain: 1. Materi dari undang-undang menimbulkan multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Teknik penulisan rumus banyak yang tidak konsisten. 3. Terhadap materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika. Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Antara lain: 1. Penambahan ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang 1945. 2. Perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan RUU yang tidak hanya untuk proglenas dan prolegda melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan perundangan lainnya. 3. Pengaturan mekanisme pembahasan RUU tentang pencabutan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, Perpu, pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan dan penyusunan RUU. RUU daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. 5. Pengaturan mengenai keikutsertaan perancangan peraturan undang-undang oleh peneliti, tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penambahan teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran undang-undangan ini. Baiklah, kesimpulan dari diskusi ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan adalah hal yang perlu diketahui dan dipelajari. Karena melalui hierarki peraturan kita mengetahui peraturan perundangan mana yang dijadikan acuan untuk bertindak ataupun memutuskan. Sedangkan hierarki peraturan tersebut letaknya pada lembaga negara yang mengeluarkan, di mana lembaga negara yang lebih tinggi mengeluarkan peraturan, maka peraturan yang dikeluarkan lembaga di bawahnya akan dibatalkan ataupun dianggap tidak ada. Hal ini sesuai dengan azas lex superior droget levi inferior. Namun kadang lembaga negara yang di bawahnya mengeluarkan suatu peraturan karena adanya perintah ataupun aturan dari lembaga negara di atasnya, maka peraturan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan asas lex specialis droget levi generali, di mana yang dimaksud adalah peraturan itu bersifat khusus, dapat pelaksanaan, kadang diperlukan pendelegasian, pembuatan peraturan tanpa perlu adanya peraturan dari lembaga di atasnya. Hal ini hanya merupakan konsekuensi logis dalam kerangka negara hukum sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Maka diperlukan asas first ermens, yaitu kebebasan bertindak untuk menerapkan peraturan sejalan dengan meningkatnya tuntutan publik. Maka dari itu sering-sering dikeluarkan peraturan bersifat kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara resmi maupun independen.
Baiklah, acara yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan dan akan kami jawab semampu kami. Baiklah, acara demi acara telah kita lewati. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara diskusi pada kali ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 5 beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.